Halo, apa kabar minasang? Bertemu lagi dalam perkuliahan linguistik. Kali ini tema kita masuk kepada cabang linguistik yang terakhir yaitu semantik. Atau kita belajar mengenai makna. Pada kali ini kita akan membahas mengenai makna yang terdapat di dalam kata ataupun kalimat bahasa Jepang. Nanti minasang juga akan bisa belajar mengenai relasi makna dalam bahasa Jepang seperti sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga minasang bisa melihat jenis-jenis makna ataupun idiom dalam bahasa Jepang. Oke minasang, silakan menyaksikan video semantik, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Halo minasang, bertemu lagi dalam pelajaran Nihon no Imirong, Nihon no Togorong, Japanese Semantics and Syntax. Pada kali ini kita akan membahas mengenai semantik, Japanese Semantics, fokusnya kepada ruigigo to hangigo, atau dengan kata lain sinonim dan antonim. Learning outcome yang diharapkan dari pelajaran ini adalah bisa membuat kalimat yang bagus dengan memilih kata-kata yang tepat. Kemudian, dapat memahami bacaan intermediate bahasa Jepang dan juga menjawab pertanyaan terkait bacaan tersebut. Yang ketiga, bisa memilih kata-kata yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam percakapan. Baiklah, kita masuk kepada ruigigo dan hangigo. Pertama kita lihat ruigigo, atau dengan kata lain kita sebut dengan sinonim. Ruigigo adalah futatsu no go no imi ga nite iru. Jadi, ruigigo adalah dua buah kata yang memiliki makna yang mirip. Hati-hati, kata kunci di sini adalah nite iru. Jadi, sinonim itu bukan berarti kata-kata itu memiliki arti yang sama persis, tapi dia memiliki arti yang mirip. Atau dengan kata lain, 100% imi ga onaji de wa nai desu. Jadi, dia tidak mesti 100% artinya sama, tapi cukup hanya mirip saja. Sebagai contoh, noboru, ada kata kerja noboru dan agaru. Noboru dan agaru sama-sama memiliki arti shita kara ue e, dari bawah ke atas. Dan dalam makna leksikal sama-sama memiliki makna naik. Namun, noboru dan agaru masih memiliki perbedaan. Yang mana noboru adalah fokus kepada jalan yang dilalui. Misalnya, yamani noboru, mendaki gunung atau naik gunung, itu fokus kepada jalan yang dilalui untuk mencapai puncak gunung tersebut. Namun, agaru memiliki fokus yaitu tempat tujuan. Misalnya, kaidango agaru, naik tangga. Jadi dia fokus kepada tujuan kita, yaitu sampai ke atas. Berikutnya kita lihat contoh kedua, ada kata-kata kyomi dan ada kanshin yang sama-sama memiliki makna leksikal minat. Namun, kyomi memiliki fokus kepada aru monogoto ni taishite omoshiromi ga aru koto. Sebagai contoh, yakyu ni kyomi o motsu, jadi rasa ketertarikan terhadap suatu hal. Dalam hal ini tertarik kepada yakyu. Sedangkan kanshin memiliki fokus katai hyougen de fukai kyomi o motsu. Biasanya digunakan pada kalimat yang formal dan juga memiliki minat yang sangat dalam. Kokai ni kanshin ga aru. Jadi dapat dilihat kanshin dan kyomi memiliki makna leksikal yang sama yaitu minat, tapi nuansa maknanya berbeda. Kanshin lebih memiliki makna yang lebih dalam. Berikutnya adalah hangigo atau antonim. Hangigo adalah futatsu no go no imi ga hantai desu. Nah, kalau untuk antonim ini jelas karena kata-kata ini merupakan perlawanan. Kata yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, ada kata-kata noboru yang mana memiliki arti shita kara ue e atau naik. Ada kata-kata sagaru yaitu ue kara shita, sebaliknya yaitu dari atas ke bawah atau memiliki arti turun. Berikutnya kita lihat contoh antonim yang lain, ada kata-kata shuseki atau hadir dan kesseki lawan katanya yaitu absen. Ada juga contoh berikutnya takai yang berarti tinggi dan lawan katanya hikui yang artinya rendah. Yang ini kita sebut dengan antonim. Baik minasang,
Demikian pelajaran kita mengenai sinonim dan antonim pada hari ini. Sebagai assignment, saya memberikan 2 poin. Yang pertama, Nihongo no rui gigo setsume shite reibun o agete kudasai. Silakan minasan jelaskan mengenai sinonim dalam bahasa Jepang dan juga berikan contoh. Kemudian yang kedua, Nihongo no hangigo setsume shite reibun o agete kudasai. Silakan dijelaskan juga mengenai antonim beserta contohnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke minasang, bagaimana setelah menonton serangkaian video semantik tadi? Apakah menjadi lebih paham mengenai makna dalam bahasa Jepang? Oke, saya harap setelah menonton video tadi, minasang bisa lebih paham lagi bagaimana klasifikasi makna dalam bahasa Jepang, jenis-jenis makna dalam bahasa Jepang, dan juga penggunaannya baik dalam percakapan ataupun dalam bahasa tulisan. Oke, sampai ketemu lagi pada video linguistik selanjutnya. Sampai jumpa!